Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aisyah, NPM 1012-1014 dari kelas C4 Manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen SDM, di mana SDM ini berperan penting terhadap kinerja di suatu perusahaan. Berikut pemaparan yang akan saya lakukan. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen SDM mengenai materi pelatihan untuk marketing supervisor pada perusahaan factory outlet. Tugas ini diajukan untuk pemenuhan evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Selamat menyaksikan. Berikut terdapat contoh soal serta penyelesaiannya. Jika Anda seorang manajer SDM pada sebuah factory outlet, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran untuk factory outlet Anda dengan poin-poin sebagai berikut: nama pelatihan, analisis kebutuhan, tujuan pelatihan, lama pelatihan, peserta, tempat, waktu, metode pelatihan, evaluasi, perkiraan biaya perencanaan, dan biaya perkiraan pelaksanaan per tahun. Berikut penyelesaian yang akan dipaparkan. Nama pelatihan supervisor pemasaran atau manajemen supervisor training. Lalu ada analisis kebutuhan. Yang pertama, memiliki perencanaan terhadap sistem marketing yang akan dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh supervisi agar pelaksanaan perencanaan mampu terlaksana dengan baik atau minimalisir resiko yang terjadi. Lalu controlling, yaitu seorang supervisi dalam bagian marketing harus mampu mengontrol target penjualan serta minimalisir kerugian. Lalu untuk actuating, yaitu mampu memberikan arahan serta menjadi seorang leadership yang baik bagi seorang tim agar perusahaan mampu melaksanakan perencanaan pemasaran sesuai dengan harapan. Lalu untuk pengembangan karakter, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengembangan aspek manajerial yang perlu dikuasai oleh seorang supervisi. Lalu ada tujuan pelatihan. Hal ini untuk mengasah soft skill yang diberikan kepada supervisor supaya mampu minimalisir resiko yang akan diambil. Untuk mengetahui konsep sales marketing, lalu untuk menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi pengurangan penjualan atau kenaikan terhadap penjualan. Lama pelatihan yang diberikan yaitu selama 26 hari, 2 hari per minggu selama 3 bulan. Mengapa memilih 2 hari per minggu? Dikarenakan jika terlalu banyak kapasitas pengingat seorang manusia itu berbeda. Kemungkinan jika penyampaiannya itu tidak dapat diterima dengan baik, maka hal itu tidak akan berefek pada hasil yang dituju oleh perusahaan. Lalu peserta pelatihan ini diperuntukkan untuk supervisor, middle manager, staf karyawan sebanyak 15 orang, staf karyawan 7 orang, middle manager 8 orang, serta supervisor dari bagian produksi. Lanjut untuk tempat pelatihan, di sini terdapat 2, yaitu ada online dan juga offline. Untuk online kita melakukan pertemuan secara Zoom meeting. Lalu untuk offline, domisili di Jawa Barat, Bandung khususnya, di Aula Bandung Conversation Center. Waktu pelaksanaan pelatihan, yaitu kelas dimulai pada awal minggu di bulan Februari dan diakhiri pada pertemuan di minggu akhir bulan April. Nah, untuk metode pelatihan yaitu terdapat workshop atau latihan kepemimpinan, lalu mengenalkan contoh implementasi pengambilan manajemen resiko, dilaksanakannya webinar yang diisi oleh Guestar dari perusahaan.
Lalu analisis problem solving. Hal ini berkenaan dengan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang dimana menggunakan kecerdasan emosi serta pengendalian emosi terhadap masalah yang akan dihadapi. Lalu untuk hasil evaluasi terdapat reaksi. Hal ini terbentuk dalam jangka 5-6 bulan setelah masa training selesai. Hal ini tergantung terhadap responsif seorang peserta terhadap materi yang diberikan. Dan hasil pembelajaran yang diperoleh untuk akhir pelatihan selama 7-10 bulan efektif kerja produktifnya. Perilaku yang diterapkan kurang lebih 5-10 bulan kemudian. Mengapa tidak terlalu lama? Dikarenakan manusia itu tidak selamanya menyimpan kebiasaan baru, jadi diperlukan analisis yang memang dapat mengasah kemampuannya serta mengingatkan kembali bahwasanya budaya kerja yang baik itu memerlukan pelatihan dan memang loyalitas yang terbentuk dari diri sendiri. Dan analisis kegunaan ini untuk 15 bulan ke depan. Selebih daripada ini dapat dilaksanakan pelatihan lain atau pelatihan lagi yang memang bertujuan untuk membangun karakter terhadap supervisor. Lalu untuk perkiraan biaya perencanaan, perincian biaya yang dipaparkan tersebut untuk 1 kali pelatihan, yaitu ada sewa aula sebesar 10 juta, sewa Zoom reguler ini untuk 1 kali pertemuan sebesar 120.000 dengan kapasitas peserta 100 orang. Lalu membayar pemateri sebesar 500.000, konsumsi 1.500.000 untuk 40 orang. Biaya penunjang lainnya atau biaya emergensi yang diperlukan sebesar 2 juta dengan total 14.120.000. Untuk 3 bulan pelaksanaan pelatihan, perusahaan perlu menyiapkan perencanaan kurang lebih 367.120.000. Perkiraan biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan ini dibuat agar mampu melihat berapa banyak biaya yang diperlukan oleh perusahaan pada saat melakukan pelatihan. Yang pertama ada sewa aula gedung sebesar 10 juta, lalu membayar MC sebesar 1 juta rupiah, menyewa Zoom reguler 500.000 rupiah dengan kapasitas peserta 500 orang. Lalu untuk membayar pemateri sebesar 2 juta, membayar konsumsi untuk 60 porsi 2.500.000 dan biaya penunjang lainnya atau biaya emergensi sebesar 4 juta rupiah dengan perolehan total 20 juta. Untuk 3 bulan pelatihan yang dilaksanakan dan 26 kali pertemuan yang harus disiapkan dana oleh perusahaan sebesar 520 juta rupiah. Lalu untuk soal bagian 2, perencanaan karir. Manfaat dari perencanaan karir ini dapat membantu peluang kerja kita lebih beragam dengan sesuai tujuan yang kita ingin capai. Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketegangan serta kecemasan dalam mencari informasi pekerjaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu karir yang kita inginkan. Soal nomor 1. Anda adalah seorang pegawai di perusahaan C, yaitu perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir? Yang pertama, saya akan menargetkan atau mencita-citakan 1 tahun ke depan setelah saya menjadi karyawan akan menjadi supervisi atau leader team. Hal ini saya lakukan dengan cara saya memegang loyalitas pekerjaan dan integritas yang tinggi dalam melakukan pekerjaan serta rasa profesionalitas terhadap budaya serta citra kerja. Hal ini akan terbentuk dan terpancar budaya citra yang baik di perusahaan, serta sebagai karyawan yang milenial, saya aktif menggunakan LinkedIn dan juga belajar personal branding melalui media sosial untuk kelengkapan profil dan juga hasil portofolio.
Saya aktif mengikuti acara webinar nasional mengenai pembahasan kepemimpinan dan mengikuti pelatihan agar mengasah kemampuan soft skill saya, terlebih mengenai kecerdasan emosi agar pengambilan keputusan dan pengelolaan manajemen risiko pada perusahaan lebih terarah. Perencanaan yang dilakukan pada soal nomor 1 merupakan perencanaan karir terhadap individual. Hal tersebut bermanfaat untuk kemajuan atau keinginan sebagai karyawan agar memiliki motivasi tinggi terhadap loyalitas dan rasa integritas yang dimiliki terhadap pekerjaan yang ia sedang lakukan atau sedang kerjakan pada saat ini. Lalu untuk penyelesaian soal nomor 2, saat ini Anda sudah menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan? Pertama, tahap perencanaan. Saya akan melakukan peninjauan terhadap kinerja karyawan yang memiliki potensi untuk memajukan perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan memiliki karyawan atau tenaga kerja yang memiliki rasa loyalitas serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Lalu untuk kedua, melaksanakan forum untuk pembahasan mengenai sistem informasi yang akan digunakan oleh perusahaan ke depannya. Hal ini berkenaan dengan sistem atau aplikasi software atau hardware apa yang akan perusahaan kembangkan untuk meninjau kemajuan teknologi. Lalu memberikan implementasi integritas yang loyal agar dapat melakukan evaluasi terhadap semua karyawan. Lalu untuk langkah terakhir, saya akan melakukan family gathering atau piknik perusahaan yang bertujuan untuk mengenal dekat partner kerja masing-masing karyawan. Dengan begitu, satu sama lain antara karyawan memiliki keterikatan emosi secara tidak langsung, baik itu emosi positif maupun pada saat pemecahan problem solving dapat dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan untuk pengembangannya sendiri, saya akan melakukan pelatihan, lalu akan melakukan peninjauan terhadap evaluasi hasil kerja karyawan, mendorong potensi karyawan yang memajukan perusahaan, meninjau absen karyawan, serta dilihat penyebab apa saja mengenai kemunduran atau bahkan ketidakefektifan potensi yang dimiliki oleh seorang karyawan berbakat, lalu menurunkan tingkat masalah ketidakpuasan mengenai pekerjaan yang terjadi di kalangan karyawan. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan di antara kelas karyawan atau kelas produksi dengan seorang manajer. Dengan begitu terbangunlah rasa kepercayaan dan juga pengembangan terhadap aspek produksi akan bisa ditinjau lebih baik lagi. Pengembangan dan pelatihan pada soal nomor 2, mengapa harus dilakukan? Hal ini bertujuan untuk menunjang kemajuan perusahaan terhadap pasar pesaing dan kemungkinan terdapat keunggulan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga pemenuhan target pasar terhadap kemajuan teknologi dapat dilakukan dengan lebih baik dan juga memudahkan pengenalan mengenai teknologi lebih mudah untuk dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa mengenai dua soal perencanaan untuk supervisor marketing serta pelatihan atau perencanaan karir yang dilaksanakan ini berperan penting untuk kedepannya. Selain meninjau jenjang keinginan terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan untuk kedepannya, ternyata hal ini juga mencakup mengenai kecerdasan emosi serta kemampuan kita terhadap kepemimpinan dan kecerdasan emosi. Terlebih lagi pada saat kita melakukan pekerjaan di perusahaan. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, I think it's
it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this